Baik. Ini kalau misalnya mahasiswa ini mengalami luka atau mungkin keluhan karena kegiatan kemahasiswaan begitu. Sebenarnya si mahasiswa ini lebih baik melaporkannya ke pihak kampus atau mungkin langsung saja begitu Pak ke kepolisian. Ya kalau menurut saya kalau ini sudah luka, sudah merupakan penganiayaan, menurut saya bisa langsung aja ke pihak kepolisian gitu loh. Karena kalau dari ke pihak polisian itu juga harus ada tanda terimanya, tanda terima untuk laporan itu. Nah kadang-kadang ada juga pihak kepolisian tidak ngasih tanda terima. Itu menurut saya yang tidak. Nanti bisa misalnya kita menegur bahwa menyatakan dia belum pernah menerima aduan atau laporan. Itu. Menurut saya, misalnya ada luka-luka seperti itu, menurut saya harus dilakukan laporan secara tertulis, apa bentuknya apa. Kalau pengaduan tertulis saja, jadi ada tanda terimanya jelas. Jadi kita misalnya ada nanti tidak berjalan perkara ini, itu bisa kita lakukan misalnya, kalau terpaksanya bisa juga pra peradilan, terpaksanya, kalau bisa dilakukan secara baik-baik, proses dilakukan secara baik-baik. Itu. Baik. Kalau misalnya kita mau melaporkan si mahasiswa ini, mau melaporkan ke pihak kepolisian, apa sih Pak yang harus dibawa nih alat buktinya kalau misalnya memang sudah ada terjadi kekerasan di lingkungan kampus yang menimpa seorang mahasiswa begitu? Menurut saya gini, jadi pertama adalah misal ada luka-luka langsung ke rumah sakit, langsung ke rumah sakit. Itu rumah sakit di mana aja menurut saya. Yang penting kita berobat dulu. Kalau di suatu rumah sakit itu tidak mau karena harus ada visum dan harus ada laporan polisi. Yang penting kita berobat dulu menurut saya. Berobat dulu, setelah itu baru ke rumah sakit. Misalnya nanti mau ada visum dan lain-lain, nanti kepolisian itu yang lakukan itu. Biasanya seperti itu. Biar nggak telat menurut saya. Jadi kita harus lakukan pelaporan itu dengan didasari dengan nanti pernah berobat di rumah sakit. Obatnya, tanda terimanya, obat dan lain-lain yang bisa. Kwitansi pembayaran itu bisa untuk bukti. Baik. Itu kan kalau misalnya laporan kan memang harus ada 2 alat bukti nih, Mbak. Kalau selain dari misalnya dari surat keterangan dari rumah sakit, lainnya seperti apa? Keterangan saksi mungkin atau mungkin yang lain? Ya saya kira keterangan korban itu ya salah satu kan bisa juga. Kemudian surat, kemudian siapa yang melihat, menurut saya itu gampang menurut saya, apalagi kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Menurut saya kira gampang. Baik. Ini Pak, kalau misalnya tadi kan kita harus bawa bukti adanya misalnya surat keterangan bahwa kita sempat dirawat atau mungkin mendapatkan kekerasan yang harus diobati begitu. Sebenarnya dari pihak kepolisian ini menyediakan nggak sih Pak kalau misalnya seorang mahasiswa ini datang untuk meminta visum begitu dari pihak kepolisian? Ya sebenarnya bisa aja. Nanti kan tinggal bagaimana keterangan dari kepolisian. Nanti ada surat keterangannya dari kepolisian bahwa ini minta untuk divisum gitu. Nanti bisa juga diperiksa ulang gitu. Selain yang pertama tadi. Itu hak gitu. Hak kita untuk untuk divisum itu. Baik, berarti bisa pilihannya bisa langsung ke rumah sakit juga bisa atau mungkin meminta untuk melakukan proses visum gitu ya Pak yang disediakan dari pihak kepolisian. Baik. Ini kalau misalnya Pak agak Nggak dengar, Mbak. Suaranya hilang. Baik, Tribuners. Maaf ada sedikit gangguan. Kita akan balik lagi ke pertanyaan tadi. Misalnya nih Pak, kadang kan seorang mahasiswa ini bisa takut untuk melaporkan ke pihak kepolisian begitu. Misalnya kejadian kekerasan ini sudah terjadi beberapa minggu lalu atau mungkin sebulan yang lalu dia baru speak up begitu, baru ngomong di publik, baru melaporkannya setelah sebulan atau mungkin beberapa minggu kemudian. Apakah surat kesehatan atau mungkin bisa melakukan visum pada saat itu
apakah akan melemahkan ketika dia mendapatkan lukanya misalnya sudah hilang kah atau mungkin lukanya sudah pudar begitu? Apakah dia masih bisa untuk tetap melaporkan ke polisian begitu? Ya, makanya dengan saya tadi sudah ngomong bahwa yang penting kita berobat dulu, misalnya kita ke rumah sakit dulu atau puskesmas atau dokter siapapun, yang penting terus kemudian kita ada tanda terima kwitansi pembayaran, ada obatnya, oke. Nah itu nanti bisa kita laporkan dengan adanya itu, gitu loh. Dan nanti saya kira dokter atau rumah sakit atau puskesmas itu bisa dimintai keterangan nanti apakah betul bahwa apa itu orang ini berobat di sini apa seperti apa gitu. Percaya itu untuk mengantisipasi itu, karena biar nanti kalau nggak seperti itu sudah apa itu bukti-bukti hilang, kita kan susah untuk melakukan itu menurut saya. Makanya yang diantisipasi awal adalah kita berobat dulu menurut saya. Entah nanti mau dilaporkan dan tidak, menurut saya tidak persoalan itu. Tapi biar nanti tidak hilang bukti-bukti yang ada. Baik. Pak, ini kalau kita lihat ancaman hukuman pidananya tadi kan bisa sampai 9 tahun begitu. Menurut Pak Badrus selain hukuman pidana begitu, menurut Pak Badrus apa sih sanksi yang harus diberikan begitu dari pihak kampus kepada mahasiswa? Misalnya ini pelakunya seorang mahasiswa, apakah kampus ini bisa bertindak sampai ibaratnya mendrop out begitu mahasiswa ini? Ya menurut saya karena itu ada kebijakan kampus, menurut saya mungkin saja untuk misalnya apa diberhentikan apa seperti apa. Saya kira di kampus ada aturannya. Apalagi kalau ini adalah sampai meninggal gitu loh. Misalnya hanya luka-luka gitu, menurut saya masih ringan gitu. Dan kalau ini sudah sampai meninggal, menurut saya bisa saja itu nanti di drop out apa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.